Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Jumat 29 November 2024. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa memohon penyertaan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghadap ke hadirat-Mu untuk menyerahkan seluruh ruang di hati, jiwa, dan pikiran kami untuk Kau kuasai sehingga firman yang Kau berikan dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah hanya untuk keluhuran dan kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Renungan hari ini diberi judul mengupayakan ukurannya Tuhan dengan nats diambil dari Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Nats dari renungan hari ini merupakan bagian dari perikop perumpamaan mengenai talenta yang sudah sering digunakan dalam pemberitaan firman Tuhan. Jika diperhatikan lebih lanjut pada satu perikop ini, pernyataan Sang Tuan pada Matius 25 ayat 21 tadi yang ditujukan kepada hamba yang menerima 5 talenta, dikemukakan kembali pada ayat 23 dengan ditujukan kepada hamba yang menerima 2 talenta. Tuhan tidak memandang hasil dari perkara yang dipercayakan kepada kita. Tuhan melihat kesediaan kita menerima dan mengupayakan yang terbaik bagi Tuhan atas segala perkara yang dipercayakannya kepada kita. Menerima, mengupayakan yang terbaik, dan bagi Tuhan. Dari ketiga hal tersebut, mari kita renungkan kembali. Mungkin kita sudah selalu menerima setiap perkara tersebut dengan penuh tanggung jawab. Bahkan kita selalu membawa setiap perkara yang akan kita putuskan, akan kita pilih dalam doa. Tidak berhenti di situ. Setiap perkara tersebut harus kita upayakan yang terbaik. Mungkin kita sudah sedemikian rupa menghabiskan seluruh sumber daya yang kita miliki sehingga kita bisa mengatakan semua upaya yang terbaik sudah dilakukan. Betul, sudah dilakukan yang terbaik. Namun apakah untuk Tuhan? Atau jangan-jangan secara tidak sadar masih ada sebagian kecil atau justru sebagian besar porsi dalam hati kita, di mana pemenuhan upaya yang terbaik tersebut masih terdapat untuk kepentingan kita sendiri. Tuhan tidak semata-mata melihat hasil, Dia melihat hati kita yang terdalam mengenai penerimaan akan perkara yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dia lebih mengetahui tentang kita daripada diri kita sendiri. Jika demikian, bagaimana mungkin kita manusia yang terbatas, yang bahkan sangat mungkin tidak menyadari apa isi hati kita sebenarnya, dapat memastikan bahwa semua upaya yang kita lakukan atas setiap perkara yang diberikan Tuhan kepada kita, benar-benar kita tujukan untuk Tuhan? Apakah mungkin bagi kita sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini? Bukan perihal mungkin atau tidak mungkin, namun selalu ada kesempatan untuk memberikan seluruh ruang di hati kita hanya untuk Tuhan. Mungkin kita belum tentu selalu konsisten. Pada suatu waktu tertentu, mungkin kita kembali tersamarkan oleh motivasi yang masih ada ditujukan untuk diri kita sendiri. Tuhan melihat proses. Jika suatu waktu kita gagal, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki. Proses ini terus berlangsung sampai akhirnya Tuhan menyatakan sudah cukup bagi kita. Artinya, ukuran Tuhanlah yang akan menentukan. Ketika kita mau terus diproses bagi Tuhan, berarti kita mau dibentuk sesuai ukurannya Tuhan. Ini hanya persoalan mau, bukan mampu. Ketika kita benar-benar mau, maka tergenapilah pernyataan Paulus dalam Roma 5 ayat 3-5 pada hidup kita. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang Maha Kasih, ampuni karena kami masih sering mengecewakan Engkau. Terima kasih atas kesempatan yang selalu Kau berikan kepada kami untuk mengupayakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Hendaknya kami selalu diingatkan untuk kembali lagi kepadamu setiap kali kami gagal. Terima kasih Tuhan. Amin.